Government, salah satu materi dari Aksar. Kemudian kita awali dengan definisi sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi kata kuncinya yang di sini adalah kolaboratif antar satu unit dengan unit yang lain maupun dengan organisasi yang lain. Kemudian mengapa harus WOG? WOG ini singkatan dari Wall of Government ya. Adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegritas bangsa. Kemudian ini ada penataan lembaga. Yang pertama adalah kategori hubungan, ada tipe dan ada keterangan. Di sini ada beberapa aspek yang kita lihat. Yang pertama adalah koordinasi, integrasi, dan kedekatan pelibatan. Tipenya kalau di koordinasi ada penyertaan, dialog, joint planning. Kalau di integrasi ada joint working, ada joint venture, ada satellite. Kemudian untuk pendekatan dan pelibatan ada aliansi, strategis, union, dan merger. Ini ada keterangannya di situ. Koordinasi penyertaan, pengembangan strategi dengan pertimbangan dampak. Koordinasi dialog, pertukaran informasi. Joint planning, perencanaan bersama dan kerjasama. Kemudian ada joint working, kolaborasi sementara. Joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Kemudian ada satellite, entitas yang terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Kalau aliansi strategis, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Union, unifikasi resmi identitas masing-masing masih nampak. Merger adalah penggabungan ke dalam struktur baru. Kemudian bagaimana caranya mengimplementasikan WOG? Yang pertama yang dilakukan adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua adalah membentuk lembaga koordinasi khusus yang bertugas untuk berkoordinasi. Yang ketiga adalah membentuk gugus tugas. Yang keempat adalah koalisi sosial. Ini harus interaksi dengan unit lain. Kemudian ada beberapa tantangan dalam praktik WOG. Yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Kita akan lihat kapasitasnya banyak atau sedikitnya SDM. Kemudian kita juga akan melihat kompetensinya dari SDM yang kita gunakan. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Culture dari organisasi itu akan mempengaruhi terhadap wall of government yang dikembangkan. Yang ketiga adalah pimpinan sebagai director dari sebuah organisasi yang mengarahkan SDM-nya untuk berproses dan berproduksi. Kemudian ada jenis pelayanan publik pendekatan WOG. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan bersifat jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Kemudian ada 5 macam pola pelayanan. Pola yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, kemudian pola pelayanan satu atap, kemudian ada pola pelayanan satu pintu, kemudian ada pelayanan terpusat, dan ada pelayanan elektronik. Nah, ini banyak yang sudah dikembangkan di kota-kota besar, mulai dari fungsional, satu atap, satu pintu, terus pusat, dan elektronik. Kemudian WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta daerah. Yang pertama adalah hubungan wewenang yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kemudian hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dihasilkan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Yang ketiga hubungan dalam pengakuan pembentukan daerah. Kemudian ada WOG dan pelayanan publik di lingkungan administrasi pemerintah. Ini harus dilakukan dalam menciptakan tertib penyelenggaraan administratif pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintah, memberikan perlindungan hukum pada warga, kemudian masyarakat dan aparatur pemerintah, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, kemudian memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
warga masyarakat. Kemudian ada asas-asas terkait implementasi WOG. Yang pertama adalah asas kepastian hukum, kepentingan hukum, akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan, efektif dan efisien. Kemudian pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan publik, kewajiban Pemda untuk membuat informasi pelayanan publik dan maklumat pelayanan publik, penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik, serta pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian harus mempersiapkan pengaduan. Unit juga perlu melakukan evaluasi pelayanan publiknya, kemudian partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dalam hal evaluasi terkait dengan pelayanan tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.